Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu misteri kamar mandi sekolah. Perkenalkan, namaku Reja. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Sekarang aku beranjak naik kelas ke kelas 2. Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung. Karena sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya aku tidak begitu percaya, sampai aku mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore aku masih latihan basket di lapangan sekolah. Karena minggu depan aku akan ada turnamen antara SMA. Jadi sampai saat ini anak-anak basket latihan lebih lama daripada biasanya. Bro, aku ke kamar mandi dulu ya, kataku kepada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan mulai mandi. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandinya mati. Aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu. Dengan harapan aku tahu siapa orang yang iseng mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat kemudian, aku terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku membuka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar. Dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku menutup kembali pintu lalu memakai baju. Aku pikir jika aku teruskan mandi sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku sudah memakai bajuku, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan. Namun kakiku menginjak sesuatu ini seperti kaki seseorang. Aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok. Dan di dalam kegelapan itu aku seperti merasakan ada seseorang bersamaku. Aku segera mengambil tas yang kugantungkan di belakang pintu, namun karena panik, aku pun terjatuh. Aku mulai membungkukkan badanku meraba-raba mencari tasku. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara yang sedang bernapas. Jelas sekali itu bukan suara napasku. Hembusan napas itu sangat kuat, dan badanku mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Aku ingin segera keluar dari sini. Aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku, namun pintu kamar mandinya susah terbuka. Dan dari arah belakangku angin dingin berhembus seperti meniup pundakku. Suara hembusan napas ini membuatku sangat takut. Aku memberanikan diri membalikkan tubuhku, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini semakin berdegup kencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku, namun aku tidak bisa. Tubuhku sekarang menjadi kaku, badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sekuat tenaga aku berusaha memberontak, namun seperti ada yang memeluk dari belakang dengan sangat erat. Aku semakin tidak bisa bergerak, dan napas tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini suara hembusan napas itu terdengar jelas dari atas kepalaku. Aku mulai membaca doa dalam hati sambil
mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku bisa bergerak ketika aku lihat ke atas. Nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu dan tidak lama sosok itu menghilang. Badanku yang kaku sudah bisa aku gerakkan dan aku segera berlari keluar. Di depan aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kejadian tadi kepada teman-temanku dan teman-temanku pada kaget. Lalu ceritaku ditanggapi oleh seorang satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon sejak dulu kamar mandi itu memang angker, makanya setiap malam lampu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana. Satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku lagi ada di sana karena saat tadi dia lewat semua pintu kamar mandi terbuka dan kosong. Aneh, padahal jelas sekali tadi aku ada di dalam salah satu kamar mandi itu. Itulah cerita untuk malam ini. Jika kalian ke kamar mandi, hati-hati, ada yang menyentuh. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi